أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلود للحديث العام يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والرحم والكرم يا ربي يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu alias ngapunten Pak bagian sound volumenya naik dikit, echonya dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya 3 kali, insya Allah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan sebelum saya bukan ceramah, bukan tausiah, karena di kanan kiri saya ada sesepuh-sesepuh, ada guru-guru saya. Jadi intinya sesuai amanah Mas Dewi, silaturahim, orang apa, orang kepenak. Tetap semangat. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-halikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh was-sadiqul wa'dil amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat dan karunia-Nya, atas kudrat dan iradatnya. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah perkenankan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, dan alhamdulillah kumpulnya kita dalam rangka silaturahim, halal bihalal, menghalalkan dari yang halal. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita sekalian. Semoga di akhir kelak nanti sama-sama mendapatkan syafaatul uzma, yaitu pertolongan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para alim, para ulama, para asatidz, asatidah, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, wabil khusus para sepuh, bini sepuh, keluarga besar Bawormas Perum CKM tercinta yang sama-sama kita hormati, Ketua Umum Bawormas yang sama-sama kita banggakan, yaitu Bapak Sugeng Wikarta. Ternyata saya tidak pernah tahu, ternyata beliau dengan suara emasnya, masya Allah, luar biasa ya.
ternyata memang ada talenta tersendiri. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat, diberikan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau juga menjadi suri tauladan untuk hidup menghidupi nguri-nguri tradisi budaya Nusantara. Inilah hasanahnya bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Abdullah Bugino selaku sesepuh Bawormas, dan juga beliau sebagai Kepala Dusun 09. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kuat Waluyo, beliau selaku daripada Kadus 08 dan sesepuh di lingkungan Perum CKM Bawormas. Katanya tadi saya dengar aslinya kaki ini wong Sidarja tapi gedene nang Jakarta, jadi Betawi juga bukan, Jawa juga bukan, alias Poakai Jawa Poakai katanya ya. Tapi kita harus bangga dengan itu. Orang mau bilang apa, orang apa, tetap orang kepenak. Itu kebanggaan kita. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami, di sini ada orang tua kita, sahabat kita, Pak Dedio, Pak Deka Sijan, Pak Deka Sirun. Beliau ini pasangan kembar. Kereta ketemu ya berdua sama beliau. Pulang ke Blok T ya berdua sama beliau. Kata peang penjol, wis rantang untung bareng kita loro atau pisah. Ibarat perangkok ke rampope. Masya Allah. Ya. Doakan beliau mudah-mudahan sehat, baik zahir maupun batin, diberikan nikmat panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada pengatur acara. Saya tidak menyangka, Masya Allah, biasa gelomean kayak karo aku ya, karena sering dengar rumahku ya, ternyata luar biasa. Masya Allah, ini adalah komunitas orang-orang perantau yang diikat dengan orang Apak, orang Kepenak alias Wong Banyumasan. Sebetulnya di CKM ini orang Banyumasan itu bukan hanya yang hadir berapa tadi sananya Pak Panitia, katanya 100 ya. Kalau 100 kali 2 Bapak Ibu 200 ditambah anaknya telu berarti 300. Ini sing teko 3.000. Alhamdulillah. Tadi saya udah dipesenin sama Pak Denarto, Pak bahasanya campur-campur juga boleh katanya. Sebisa saya, intinya saya diminta oleh Pak Ketua, diminta oleh Pak Panitia untuk silaturahim bahwasanya di lingkungan CKM ini ada komunitas ormas yaitu namanya Bawormas. Bawor itu identik dengan penokawan alias wayang. Wayang ini adalah peninggalan kakek nenek kita yang diabadikan kepiawaian beliau Kanjeng Sunan Kalijogo, tidak merubah, tetap wayang menjadi hiburan, cuma kosakata dan konotasinya yang dirubah. Maka ada Pandowo Limo, ada juga yang dinamakan Kalimatus Sodo, artinya ucapan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang mana dulu orang disuruhnya sembahyang, yaitu apa? Sesembahan Sang Widiwase. Dirubah supaya kosakata dan konotasinya berubah menjadi baik, orang menjadi sholat. Ya, kalau dulu itu ya sembah Sang Widiwase, itu sembahyang. Sekarang dirubah menjadi sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia, tiada lain tiada bukan, hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Quranul Karim surah Az-Zariyat ayat 56. Kalau
kurang, kalau lebih mohon dikoreksi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok perintahnya jin dulu? Karena jin itu diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Bahkan ketaatannya kepada Allah itu dibandingkan manusia masih lebih taat bangsa jin. Sering kita dengar bahwasanya jin itu tingkatannya sampai melebihi derajatnya malaikat sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai predikat itu azazil, di atas setingkat para malaikat. Karena kesombongannya, karena tidak mau menyembah kepada manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Di sini sujudnya penghormatan, bukan sujud menyembah. Seperti kita suruh memberikan hormat kepada sang-saka merah putih, padahal itu benda mati, hanya kain berwarna merah dan berwarna putih. Karena itu menjadi harga diri bangsa, jati diri bangsa, maka warna merah putih, siapa yang berani menyobek warna merah putih, maka bendera itu akan hidup. Kita bisa ditangkap sama aparat kepolisian. Karena itu adalah harga diri bangsa. Sama dengan seni budaya, salah satu ada di halaman musola itu ada beduk. Beduk itu adalah budaya dan tradisi yang dibawa oleh waliullah. Jadi orang sekarang tuh ada yang menerjemahkan kalau beduk itu bid'ah. Para beduk katanya panggilan sholat. Nah ini perlunya ngaji. Apa ngaji? Ngatur jiwa supaya punya pencerahan, ada pandangan yang luas bahwa beduk itu bukan panggilan sholat, tapi sebagai waktu, tanda waktu masuk sholat. Karena dulu belum ada ini, Pak. Mau teriak-teriak juga boleh nih, Pak Ustadz Tarmono. Juhur, 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 silakan keliling. Ya, maka kecerdasan seorang wali maka digunakanlah dengan beduk ataupun kendongan. Kalau sekarang Pak Narto ada yang meninggal, udah langsung langsung nyampe di family boleh tahu semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semalam ada itu, ya masya Allah. Dulu tidak ada, terus bagaimana kita tahu kalau ada keseripahan? Nah, keseripahan anak-anak zaman dulu nggak tahu soal keseripahan. Ya, keseripahan ngertos ya Bu? Alias pae. Maksudnya pae katanya begitu ya. Masya Allah. Lalu dengan apa tandanya? Itu dinamakan titir, ya, kentongan, ada kebakaran, ada kebanjiran, berbeda-beda itu bunyinya. Ya, ada kematian, bunyinya sekian, ada kebakaran, bunyinya sekian. Kalau sekarang nggak perlu. Pak, itu kebakaran di mana? Lihat itu di HP. Ya, nggak usah pakai teriak. Zamannya sudah berbeda. Kenapa kok beduk tetap masih ada? Itu sebagai kenang-kenangan budaya bangsa Indonesia. Maka halal bihalal, halal itu bahasa Arab tapi tidak ada di Arab. Halal itu baik, halal bihalal menghalalkan dari sesuatu yang baik menjadi baik dan menjadi lebih baik. Maka Syawal itu, masya Allah, ini kalau perlu itu Syawal itu bukan hanya ini udah lewat Pak, udah Zulqaidah, udah tanggal 8 Zulqaidah, ya. Kalau bisa itu sepanjang tahun itu jadi Syawal terus. Karena apa? Orang begitu masuk bulan 1 Syawal, mau yang sepuh, mau yang muda, mau yang tua, maupun yang anak-anak, semuanya pasti bilang, ya, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu mudahnya orang mengakui kesalahan dan kekurangannya. Coba nih nanti, ya, walaupun salah, juluk ngapura ya udah, ya mending tindakan lewatnya, ya masya Allah. Tapi di bulan Syawal, ya tidak sungkan kita
datang hanya apa? Hanya mohon maaf lahir dan batin. Hanya apa? Budaya di tanah Jawa, kalau lebaran itu sugeng riyadi, maka doakan beliau ini doa namanya di Pak Sugeng ini jadi doa. Itu sugeng. Ya, Pak Sugeng. Sugeng rawuh, sugeng kondur, sugeng dalu, sugeng siang, sugeng enjing, komplit niku. Ya, namanya disebut-sebut terus. Ya. Masya Allah. Ya. Sugeng rawuh ini alhamdulillah sudah rawuh semua. Ini ngapunten, ini putra-putra kita harus diajarin ya. Jangan kalah dengan yang lain. Ini kalau nanti sudah sesepuh-sesepuh ganda udah nggak ngerti nih. Ya, paling tidak kita tahu bahwa kakek nenek kita asal usulnya adalah dari komunitas Jawa, khususnya Banyumasan. Nah, tadi saya diiringi dengan lagu ricik-ricik ya, Masya Allah. Ya, ini. Nah, kenapa halal bihalal menghalalkan? Karena halal ini yang dicetuskan di masa kondisi bangsa Indonesia pada waktu itu sedang carut marut. Maka tidak ditemukan di negara lain, karena adanya di Indonesia, yaitu Bung Karno selaku proklamator kita mengundang ulama dengan kondisi bangsa yang sedang carut marut pada waktu itu. Kalau tidak salah, pada tahun 1948, proklamator kita memanggil seorang kiai. Beliau mengusulkan supaya adanya pertemuan, maka istilahnya silaturahim. Kata beliau, silaturahim itu sudah biasa, coba dibikin yang aneh, karena bangsa Indonesia ini kalau ada yang baru, ada yang aneh-aneh pasti senang. Contohnya, nah tadi saya dengar ada Pak Bos Bakso gitu ya. Nah, bakso itu namanya banyak sekali. Ada bakso percon, ada bakso granat, ada bakso bapak, ada bakso anak, ada bakso cucu. Masya Allah. Nah, orang kita itu dibuat penasaran, apa sih bakso percon? Padahal yang bakso juga, isinya pun sama, gilingannya pun sama. Ya, kalau bakso rudal itu biasanya dalamnya ada telurnya. Ya, Masya Allah. Tapi orang kita dibikin penasaran. Begitupun dengan ayam. Maka saya dapat postingan, anak ayam bertanya sama ibunya ayam, ya, Bu, kenapa sih orang itu namanya banyak, sedangkan kita namanya ya ayam doang. Mau kecil ya paling namanya ya pitik, tapi tetap ayam. Maka jawab ibu ayam, manusia namanya beragam-ragam, bermacam-macam, tapi kalau sudah mati namanya satu, mayit alias jenazah, itu bahasa kerennya. Tapi kalau ayam, ibunya ayam bilang sama anak ayam, kita kalau sudah mati baru namanya banyak. Contohnya ayam geprek, ayam goreng, ayam bakar, ayam galo. Masya Allah, namanya banyak itu ayam. Jadi bedanya, ayam kalau sudah mati namanya banyak, kalau manusia mati namanya satu, pecah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, halal bihalal, nanti kita menghalalkan, insya Allah ini semua sudah halal. Ramadan boleh pergi, ada 3 yang tidak pernah diulang di luar bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan, sholat sunnah tarawih, dan zakat fitrah. Adanya cuma di bulan suci Ramadan. Tapi apa yang telah kita dapatkan dari Ramadan itu? Tilawatil Quran, kapanpun, dimanapun. Ngapunten ini Pak Udin. Pak Udin deh. Coba ini supaya apa namanya nih? Gendingan ini ada selingan bagaimana supaya menjadi religius Islami. Masa kalah sama cepot? Cepot saja bisa selawatan. Nah, monggo alon-alon, sopo kang alon,
Itu ada nanti untuk selamatnya. Kalau nanti sama saya mahal bayarnya. Ya. Eling wong kang eling bakal bali omani. Bali kemana? Ya, makanya sering saya sampaikan perintahnya hanya dua, beribadah kepadaku wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sugeng Riyadi, ya kalau di Jawa itu ada yang masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sugeng Riyadi kula Kang Putra kathah lepanipun nyuwun agung pangat sami. Masya Allah. Nah sekarang yang namanya muhasabah itu setiap kedua hamba berjabatan tangan, niscaya dosa-dosa kecil itu akan berguguran. Maka hati-hati sekarang ini, jangan gampang. Kata guru saya itu, kita harus pertahankan kekuatan kita. Yang pertama, jangan sampai kena penyakit kuman. Naon kuman pade? Kurang iman, sehingga kita mudah terkontaminasi dengan budaya-budaya, bahkan paham-paham yang akan menyesatkan kita. Nah ini gendingan haram Pak. Gendingannya haram, orang hadisnya, no Quran orang ngomong gendingan. Nah ini kalau ditanggapinya seperti itu kan jadi masalah. Masya Allah. Justru ini bagian daripada seni. Ngaji pun kalau nggak ada seninya ya nggak enak. Termasuk adzan kalau tidak ada seni pun tidak enak. Bagaimana cara membaca Al-Quran supaya ada seninya? Dengan tajwid. Contohnya coba kalau nggak ada tajwidnya ya cuma ina. Sama dengan adzan Pak Sugeng. Nggak boleh pakai logat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bid'ah katanya. Maka diatur. Makanya di Masjidil Haram, Masya Allah, Allah itu Masya Allah, ya. Itu di Masjidil Haram. Maka pada suatu saat imam besar Masjidil Haram berkunjung ke Masjid Istiqlal mendampingi Raja Salman almarhum. Maka beliau diberikan kehormatan oleh Imam Masjid Besar Istiqlal. Beliau suruh jadi imam di Masjid Istiqlal. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Sudais itu? Karena budaya pemahaman bangsa Indonesia, kalau sholat diawali, dijaharkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memberikan penghormatan kepada bangsa Indonesia. Kalau beliau imami di Masjidil Haram, bismillahnya disirkan saja. Itu indah, ya, tidak ada perbedaan. Ya. Yang dibaca apa? Yang dibaca karena beliau tahu orang Indonesia maunya yang cepat-cepat. Karena Ramadan saja kalau terawih 23 itu ada penawaran. Karena sering saya dapat WA, Assalamualaikum punten Pak Ustadz, malam hari ini imamnya siapa? Pak ini, wah lama, saya 8 aja. Masya Allah. Padahal terawih itu adanya setahun sekali. Udah dikasih puluh juga masih nawar. Masya Allah. Dan inilah kita. Ya, ini kita. Masya Allah. Wati-wati yang memastikan jangan suwe-suwe jarinya ya. Ya. Jadi halal bihalal itu adalah budaya bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan, harus kita lestarikan. Lalu setelah itu apa? Kita menyambut 1 Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri. Orang-orang yang sudah berpuasa selama 1 bulan dengan amaliyah Ramadannya, walitukminul iddata walitukabirullah. Itu perintah Allah. Ya, surat Al-Baqarah ini saya potong
dikit kata-kata Pak Dewi, jangan lama-lama ya. Jadi genapkanlah puasamu 1 bulan. Makanya sekarang nih supaya kita nggak berargumen terus ya. Kemarin kan ada yang duluan ya. Yang pertama kata baginda Nabi, sahabat bertanya, 1 bulan berapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan ahada la ahada. 1 bulan itu dalam Hijriah 29 hari dan 30 hari. Jadi nggak usah ribut. Kalau puasanya 28 hari berarti kurang 1 hari. Kalau puasanya 31 hari berarti haram. Tidak, kita terus ribut, tidak. Kita ikutin ya. Kan wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita ada pemimpin, kita ada Kementerian Agama yang setiap saat kita bisa menyimak di layar televisi, yaitu dengan para ulama berkumpul untuk menentukan awal Ramadan dan juga akhir Ramadan. Karena apa? Kita tidak tahu ilmu falakiyahnya, kita tidak pernah tahu cara menghitung bulan, kita tidak pernah tahu menghitung matahari seperti apa. Maka kita terima matang, yang bertanggung jawab adalah beliau-beliau. Kalau sudah kita sambut, kita puasa sudah genap 1 bulan, maka diperintahkan oleh Allah, walitukabbirullah, agungkanlah asma Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bertakbir, bertahlil dan bertasbih, semata-mata mengagungkan, mengesahkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau zaman dulu di kampung itu orang tua kita kalau malam takbiran itu lagi goreng peyek. Walaupun goreng peyek mengarep pawon tetap takbir. Nah zaman no iki masya Allah perginya kemana, ke mall ya. Makanya mohon maaf sering disampaikan 10 hari pertama awaluhur rahmah, turunnya rahmat Allah. 10 hari kedua awsatuhu maghfirah, datangnya ampunan Allah. 10 hari ketiga au'idku minan nar, pengampunan, dibebaskan dari siksa api neraka. Tapi masya Allah, masjid, musola, lapangan, surau, langgar. Kalau di Jawa itu masih langgar Pak, karena zaman Belanda itu memang tujuannya begitu, supaya sholatnya dilanggar. Jadi sholatnya nggak pernah tepat waktu ya, sholatnya suruh dilanggar. Jadi kalau sholat duhur jam 12, ya kok jam 2 lagi sholat kan gitu. Ngasar, ya bukan asar, ngasarnya jam 4 ya, padahal waktu asar jam 3 lewat sekian. Tapi karena sudah menjadi tradisi, engkau ngasarnya nunggu jam 4 ya, itu ya, karena memang itu pinternya Belanda ya. Jadi sholatnya nggak di musola tapi dilanggar ya. Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah mengagungkan, mengesahkan asma Allah, maka baru ada tulisannya mana tadi ya, minal aidin wal faizin. Nah ini masih banyak saudara-saudara kita mengartikan minal aidin wal faizin yang mohon maaf lahir batin. Padahal bukan itu artinya minal aidin itu. Kita kembali kepada kesucian. Karena bang suci? Karena kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal kita lahir dari seorang rahim ibu kita dalam keadaan suci. Setelah puasa diampuni, mendapatkan rahmat Allah, dibebaskan dari siksa api neraka, maka kita kembali suci laksana bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Sudah suci, muncullah halal bihalal, menghalalkan baik ketemu baik, maka begitu mudahnya kita meminta maaf. Ngapunten, kalau zaman saya dulu di kampung itu kalau naik sepeda belum ketemu Salman ya, Mas purpuran ya. Ada yang tahu nih purpuran nih Pak ya? Purpuran, yuk kosong-kosong. Nah, artinya kita saling mengikhlaskan, mis orono dosa, mis orono dan dendam. Begitu
begitu mudahnya itu Syawal. Makanya Syawal itu adalah menjadi bulan peningkatan untuk amaliyah kita. Nah, mudah-mudahan oleh di Ramadan ini bisa kita pertahankan sampai 11 bulan yang akan datang. Kesuciannya udah minal aidin wal faizin, yaitu menjadi hamba-hamba yang beruntung, ya. Suci beruntung, baru kita saling mengikrarkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang Bapak Kaptibmas, Bapak Pribol Besok Bahtiar yang paling ganteng, senyumnya cukup manis. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir menit ya. Yang terakhir, biasakan ada kalimat salamun wa rahmatun ala sayyidil mursalin ja'ala wa iyyakum minal aidin wal faizin. Itu sebetulnya kita setiap datang, ya. Keselamatan, rahmat Allah ala sayyidil, atas sayyidil adalah penghulunya para nabi dan rasul, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan rahmat, dan insyaallah ta'ala kita akan menjadi keluarganya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal aidin wal faizin, kita kembali kepada kesucian, kita kembali menjadi hamba-hamba yang beruntung. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tashkurun, menjadi hamba-hamba yang pada bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Jika kalian pada bersyukur atas nikmat dan karuniaku, niscaya nikmat itu akan aku tambah, dan jika kalian kufur tentang nikmatku, ingatlah kelak nanti azabku sangat pedih. Nah, ini kita kurang yakin aja, masya Allah. Ya, kita kurang yakin, ya, tidak hakul yakin. Tapi kalau kita sudah hakul yakin, insya Allah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi gendingannya yang terakhir kita suruh eling-eling wong eling balio mane. Kembalinya kemana? Semalam pun saya gimana ya? Semalam di kerajaan satu, ya. Jadi kita mempunyai komunitas Bawormas juga menjadi komunitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kelenengan tapi diniati. Nah, kan bunyinya tadi neng neng nong nong nung nung, itu ada maknanya. Nah, nanti tanya sama Pak Ketua, ya. Jangan nanya saya, ya, tanya sama Pak Ketua, ya. Nah, ini dari 3 bunyi itu kiasannya itu menunjukkan kepada wanita, neng, nung. Nah, nanti ditanya sama Pak Sugeng, ya, beliau kan pasti tahu ini, ya, komunitas Bawormas. Nah, ini alhamdulillah komunitas ini tadi bahasanya diuri-uri, ya, diuri-uri itu diuripi, ya, harus punya rasa memiliki handueni handarbeni. Nah, kalau ini sudah baik, sudah bagus, tutpuri handayani. Nah, artinya tanya beliau Pak Ketua, ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, karena masih ada acara santunan, ya, makasih, dan mungkin ada mufasamah, ada salam-salaman.
Monggo ya nanti ini, karena sekarang sholatnya zuhur itu jam 12 kurang 10 menit. Sekarang sudah jam 11 lewat 15 menit. Tapi ini Pak Kiai, caranya kepengen ngerti dikasih ngendi. Bapak Ibu, kula asline Purbalingga. Tempatnya, nah kalau yang sering pulang ada istilah labong, tempat yang apa namanya itu ikan apa sih namanya? Purbayasa daerahnya. Ya saya di situ. Kalau yang kenal dengan tempat pemandian atau kolam renang, ya Tirto Asri, Walik, nah itu daerah saya. Ya, jadi kalau ke Purbalingga itu ada ke Dampakuraden, ke Kualawan, ya ke apa itu daerah Gombong itu, Jati Jajar, Pantai Ayah. Tahun kemarin saya pulang karena saya sudah 20 tahun nggak mudik, jadi kelalen kalau kampungnya. Ya mohon maaf, ya kelalen. Kebetulan macet, kebetulan istri saya orang Purwodadi Semarang. Dari Purwodadi mampir ke Demak, dari Demak langsung ke Purbalingga. Perjalanan biasa 5 jam jadi 12 jam. Karena pulang kampung sendiri sudah bingung, karena sudah pakai Mbah Google, ya pakai Mbah Google. Begitu nyampe pasar saya bingung. Waduh, akhirnya saya telepon ponakan, Mus kamu keluar nih, gangnya di mana? Karena udah masya Allah 20 tahun saya nggak mudik Pak. Ya jadi begitu mudik bingung. Jadi Bapak Ibu, saya asli dari Purbalingga. Nggak tahu nih ada orang Purbalingga nggak ini? Ada ya? Ada orang Purbalingga? Pak Tarmono yang Purbalingga? Pundi Purbalingganya? Dekat terminal Kalimana Lampok. Oh melek aja nangis ya Pak. Karena kalau nggak diomelin Bu, diomelin namanya terus ya. Ternyata ada saudara saya ya, masya Allah. Inilah pentingnya silaturahim. Sekali lagi sesuai dengan permintaan dari Pak Ketua. Jadi mudah-mudahan komunitas Powermas diberikan keberkahan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, semua segenap pengurus jajaran Powermas dan juga Kendingan ini menjadi budaya yang baik, menjadi budaya yang bisa membawa kita menjadi hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena seni ini juga bagian untuk bisa dakwah sebagaimana dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi jangan semata-mata hanya hura-hura, tapi ada nilai religiusnya. Ya harus kolaborasi, ya harus kolaborasi. Ya tadi udah ada ricik-ricik. Ya kalau ingat Ki Anom Suroto itu bisa menciptakan sholawatan, bisa menciptakan perahu layar. Monggo musiknya boleh perahu layar, isinya boleh sholawatan. Sholawatan itu banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad teng teng teng. Monggo kan orang musik pasti akan memaknai itu ya. Jadi bagaimana itu perahu layar? Biar biu biar banyu bimela. Pade narko nyanyi. Bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Namun sebelum saya akhiri, saya mohon maaf lahir dan batin. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Intinya adalah jalinan silaturahim ini mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, keluarga kita dibina, jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita disolehkan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya farijal hum ya kashifal hum ya mani abdi wa yaghfir wa yarham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa fis samai wa fis samiul alim. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dunya wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri dunya wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim ya malik ya qudus ya salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma laka lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal nikmah, abwabal syahah, abwabal quwwah, abwabal afiyah, abwabal jannah, abwabal rahmah, abwabal rizqi, abwabal salamah. Allahumma adina min kulli bala wal waba fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah, segala puji bagi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada baik dan benarnya datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Lasman, selanjutnya Bapak Ustadz Lasman untuk menyerahkan santunan anak yatimnya, dipersilahkan. Selanjutnya disusul dari Bapak Ugino Kadis 09 selaku sesepuh dari bawah. Masya Allah, dan selanjutnya diserahkan oleh Bapak Sugeng Wikata. Bapak Sugeng Wikata. Dan disusul Bapak Kuat Waluyo, Bapak Kadus 08, Bapak Kuat Waluyo.
disusul langsung diserahkan yaitu oleh Bapak Babinsa Kantimnas. Masyaallah, alhamdulillah menyempatkan hadir pada hari ini, satu kehormatan ini berkenan mampir. Dan selanjutnya diserahkan oleh Bapak Usman selaku sesepuh Bawarnas. Monggo Pak Usman, monggo. Ya monggo Pak Usman. Monggo. Ya dibantu panitia. Ya, panitia tolong mengarahkan supaya tidak ada kendala. Simbolis ya. Terima kasih. Motor mana? Ini bukan rangkaian aman. Itu bergaransi nih, nggak boleh bergaransi 3 bulan. Nanti kalau ada pecah atau ledakan nanti minta foto nanti akan terbit kalender tahun 2020. Ya, selanjutnya diserahkan oleh siapa lagi Pak? Masih oh ini buat simbolis. Siap. Oh iya, berarti alhamdulillah ini udah clear tadi ya? Semuanya ya? Udah clear? Oh nanti dibawakan ya Pak bisa hadir. Mudah-mudahan hari ini santunan anak yatim ini bermanfaat, khususnya kita bisa memberikan yang terbaik lah bagi anak saya. Oke Pak, foto dulu Pak, tolong foto dulu untuk simbolis Pak, baris Pak. Foto untuk simbolis Pak. Foto dulu. Bapak Ketua Panitia ini harus foto soalnya sudah jadi lagi. Kemarin itu semalam ada kelangan duit itu nggak mesti nemu supir mobil yang nyupir padahal saya aku nemu yang diambil udah harus dulu udah duit katanya bener